Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Sabila Utari dengan BP 17 10 95 30 20. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah radar dan navigasi dengan materi yaitu navigasi darat, laut, dan udara. Dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Harade Andre MT. Yang pertama yaitu ada pengertian navigasi. Navigasi atau panduan arah adalah penentu kedudukan atau posisi dan arah perjalanan, baik di medan sebenarnya atau di peta. Nah, navigasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu navis, yang mana artinya itu kapal atau perahu, dan agasi yang artinya yaitu mengarahkan. Dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan zaman, kata navigasi ini tidak lagi hanya digunakan dalam dunia maritim saja, tapi kata navigasi ini sering juga digunakan atau eh, dipakai untuk pengertian dari navigasi darat dan udara. Nah, navigasi adalah cara untuk menentukan posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya maupun di medan pada peta. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan dari navigasi itu sendiri, yaitu bertujuan untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan secara tepat. Nah, untuk perangkat yang digunakan untuk navigasi itu biasanya ada peta, kompas, GPS atau Global Position Satellite, radar, dan IRS, Inertial Reference System. Nah, yang pertama yaitu peta. Kalau peta itu merupakan perlengkapan utama dalam penggambaran dua dimensi pada bidang datar, di mana keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan dengan perbandingan skala tertentu yang digunakan pada peta ini. Nah, selanjutnya itu ada kompas. Kompas merupakan salah satu penemuan penting dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia, yang mana kompas ini adalah salah satu alat navigasi yang mampu menentukan arah keberadaan seseorang dan mampu menunjukkan arah. Selanjutnya itu ada GPS atau Global Position Satellite. GPS ini merupakan perkembangan dari alat navigasi dari kompas dan radar. Nah, alat ini fungsinya itu hampir sama dengan kompas maupun radar. Namun GPS telah lebih berkembang karena GPS dapat menentukan posisi di mana si pengguna itu berada dengan bantuan satelit luar angkasa. Nah, selanjutnya yaitu ada uh, radar, di mana radar merupakan singkatan atau kepanjangannya itu inertial references. Yang mana radar itu merupakan kepanjangannya itu radio detection and ringing, di mana radar ini banyak digunakan untuk transportasi udara, seperti pesawat terbang. Karena sistem navigasi ini merupakan alat yang mampu mendeteksi sinyal gelombang radio berfrekuensi tinggi, dan radar digunakan sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan pesawat ketika sedang mengudara. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada macam-macam navigasi. Karena macam-macam navigasi ini banyak, tetapi untuk materi ini saya hanya menjelaskan mengenai 3 jenis navigasi, yaitu navigasi darat, laut, dan navigasi udara. Nah, untuk navigasi darat adalah penentuan posisi dan arah perjalanan, baik di peta maupun medan sebenarnya. Nah, navigasi darat ini umumnya menggunakan peta topografi atau peta kontur. Selain menggunakan peta, navigasi darat juga menggunakan kompas. Nah, untuk peralatan navigasi darat standar yaitu ada peta, kompas, protaktor, penggaris, dan alat tulis. Nah, pengetahuan umum navigasi darat itu yang pertama yaitu ada pembacaan peta, yang kedua itu penggunaan kompas, dan yang ketiga itu penggunaan tanda-tanda alam yang membantu kita dalam menentukan arah atau orientasi medan. Nah, untuk prinsip kerja dari navigasi darat ini yaitu pada prinsipnya navigasi darat ini adalah cara untuk menentukan arah dan posisi, yaitu arah yang akan dituju dan posisi keberadaan navigator berada di medan sebenarnya yang diproyeksikan pada peta, kompas, serta GPS. Nah, selanjutnya itu ada unsur yang dapat dilihat pada peta. Yang pertama itu ada judul peta, nomor peta, koordinat peta, kontur, skala peta, legenda peta. Nah, karena pada navigasi darat ini kita menggunakan peta, nah ada beberapa cara untuk membuat peta. Yang pertama itu ada analisa peta. Itu dengan kita melakukan analisa pada peta, maka kita dapat memperoleh informasi tentang keadaan medan sebenarnya. Selanjutnya itu ada orientasi peta.
Mana pada orientasi peta ini kita menyamakan kedudukan peta dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, usahakan kita itu berada di tempat yang terbuka sehingga kita dapat melihat tanda-tanda yang mencolok. Yang kedua yaitu siapkan peta dan kompas, lalu letakkan pada bidang datar. Ketiga yaitu kita utarakan peta dengan berpatokan pada kompas sehingga arah peta sesuai dengan arah yang sebenarnya. Selanjutnya itu cari tanda medan yang mencolok sekitar kita dan kita cocokkan dan temukan tanda-tanda tersebut pada medan yang ada di peta. Selanjutnya itu ingat tanda-tanda itu, lalu kita bentuk dan tempatnya di medan yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada resection, di mana resection ini menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda yang terlihat jelas dalam peta dan dapat dibidik pada medan yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada intersection, di mana intersection ini menentukan posisi suatu titik atau benda di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali di lapangan. Nah, selain peta itu ada kompas, di mana kompas seperti yang telah saya jelaskan tadi merupakan alat petunjuk atau penunjuk arah dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Nah, bagian-bagian yang terdapat pada kompas yaitu ada badan, jarum, skala penunjuk, dan jenis komponen yang digunakan yaitu ada kompas bidik dan kompas orientering. Selanjutnya itu ada navigasi laut. Navigasi laut adalah penentu arah dan tujuan untuk pelayaran. Untuk pelayaran kapal untuk mencegah terjadinya salah jalan atau tersasar ke tempat yang bahkan tidak diketahui oleh nakoda kapal karena saat berlayar kapal berada di laut lepas. Nah, pengertian lain dari navigasi laut adalah sejumlah teknik dan peralatan yang digunakan dalam melakukan perjalanan atau aktivitas di laut. Nah, navigasi yang banyak dipakai dalam perjalanan di laut adalah kompas, peta, dan GPS. Navigasi laut ini biasanya banyak dipakai pada kapal laut sebagai sarana pengaman dan sebagai alat penunjuk jalan maupun alat komunikasi ketika berada di tengah hamparan laut. Nah, banyak kapal-kapal yang menggunakan alat navigasi laut seperti kompas, peta radar maupun GPS sebagai sarana alat untuk membantu mereka ketika mengarungi laut lepas. Nah, di sini ada beberapa alat navigasi kapal atau yang bisa kita temukan di kapal, yaitu yang pertama ada kompas geo, di mana alat navigasi yang digunakan untuk menemukan arah atau haluan yang benar. Nah, alat ini menggunakan magnet dan tidak terhambat oleh medan magnet. Ini digunakan untuk menemukan posisi utara yang benar dan tidak berganti-ganti. Selanjutnya itu ada radar. Radar itu cara kerja radar di kapal laut yaitu bergantung pada S-band untuk sistem radio frekuensi dan X-band untuk navigasinya. Nah, radar juga dapat menampilkan informasi di layar seperti jarak kapal dari darat, benda mengambang, dan kapal lainnya. Selanjutnya ada kompas magnetik. Nah, alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah yang digunakan untuk mendapatkan haluan yang direncanakan untuk satu pelayaran. Biasanya dipasang di garis tengah kapal, tepatnya di atas dek anjungan. Nah, selanjutnya itu ada autopilot dan ARPA. Nah, autopilot dianggap sebagai salah satu alat navigasi yang efektif karena membantu nahkoda mengendalikan kapal sehingga kapal dapat mengarahkan dirinya ke tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan ARPA itu menampilkan posisi kapal dan kapal lainnya di sekitar kapal tersebut dan memilih jalur aman untuk menghindari tabrakan. Selanjutnya itu ada navigasi udara. Navigasi udara merupakan proses perencanaan, pencatatan, dan pengendalian pergerakan suatu pesawat dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, teknik yang digunakan pada navigasi udara ini bergantung pada apakah pesawat terbang di bawah Visual Flight Rules atau VFR atau Instrument Flight Rules IFR. Nah, untuk perkembangan teknologi navigasi uh, yang pada navigasi udara ini yaitu biasanya kita gunakan pada pesawat-pesawat terbang. Nah, untuk perkembangan alat navigasi udara ini disebabkan karena perkembangan alat transportasi yang mana dahulunya manusia melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi darat maupun laut. Nah, kini dengan seiring perkembangan zaman yaitu ada terapnya pesawat terbang. Uh, Nah, dalam penggunaan alat transportasi udara ini memiliki sistem navigasi yang hampir sama dengan navigasi pada alat transportasi lainnya. Namun pada navigasi udara ini lebih cenderung modern dan canggih dan hanya menggunakan radar dan GPS sekaligus memandu yang akurat dan terukur